Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga soleh dan soleha sehat semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar IPA dan kita akan belajar bioteknologi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pembahasannya dari Ustazah. Kita masuk bab bioteknologi. Nah, kalian pasti pernah makan seperti tempe, tapai, keju, atau kalian juga pernah nyobain yang namanya nata de coco, kecap, kemudian yogurt. Kalian tahu tidak, makanan yang saya sebutkan ini adalah contoh dari produk bioteknologi. Lalu kalau begitu, apa sih sebenarnya bioteknologi? Oke, kita bahas ya. Jadi, bioteknologi itu adalah pemanfaatan ilmu biologi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Tuh. Sedangkan bioteknologi itu terbagi menjadi dua bagian. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Oke, kita bahas satu-satu. Ada bioteknologi konvensional, itu bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung. Sedangkan contohnya adalah ini. Bisa dibaca ya, ada yogurt, ada tapai, roti, kecap, keju, mentega, bir, tempe, dan yang lainnya. Ini adalah contoh dari bioteknologi konvensional. Sedangkan bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan sesuatu produk. Contohnya seperti apa? Ada transgenik padi. Kemudian ada insulin, hormon insulin. Jadi hormon insulin ini bisa digunakan untuk mengobati pasien penderita diabetes mellitus. Nah, anak-anak ustazah, teknik rekayasa genetik dengan cara pemindahannya. Jadi nanti kalau misalnya menggunakan hormon insulin ini disuntikkan ya. Kemudian ada fermentasi dalam bidang teknologi konvensional. Bisa dibedakan menjadi dua bagian, ada fermentasi alkohol. Kemudian yang kedua ada fermentasi non-alkohol. Nah, seperti namanya, fermentasi alkohol yaitu fermentasi yang menghasilkan produk berupa alkohol. Sedangkan fermentasi non-alkohol itu dalam produknya dia tidak ada alkohol. Dia tidak mengandung alkohol atau tidak ada alkohol. Nih, contoh fermentasi alkohol itu seperti ada tapai, ada wings ya atau bir. Kemudian sedangkan fermentasi non alkohol itu ada tempe dan ada kecap. Nah, produk-produk tersebut dihasilkan dengan pemanfaatan mikroorganisme sesuai produk yang dihasilkan ya. Seperti mikroorganisme yang digunakan yaitu ada Saccharomyces cerevisiae ya. Jadi di dia bakteri ini atau mikroorganisme ini digunakan untuk pemanfaatan pembuatan tapai, kemudian minuman beralkohol, kemudian pengembang roti. Dan kalian bisa lihat contoh-contoh mikroorganisme yang lain, bisa kalian lihat di tabel ini. Ini ya, jadi banyak. Ada Rhizopus yang sering kalian dengar ya. Kemudian ada Lactobacillus. Ini nama mikroorganisme, kemudian ada kelompoknya, dan kemudian ada produk yang dihasilkan. Oke. Kita bahas contoh dalam bioteknologi modern.
seperti teknik rekayasa genetik atau bisa juga disebut dengan teknik rekomendasi gen atau rekayasa genetik atau teknik rekomendasi gen atau kultur jaringan. Atau kultur jaringan. Kayak penerapan rekayasa genetik ini bisa menghasilkan produk-produk yang bisa dimanfaatkan. Misalnya dalam bidang kesehatan, kemudian dalam bidang pertanian, dan dalam bidang pengelolaan limbah. Sedangkan kultur jaringan itu lebih banyak digunakan untuk menghasilkan produk-produk di bidang pertanian. Oke. Untuk teknik rekayasa genetik merupakan teknik modifikasi ya. Jadi rekayasa genetik ini pengertiannya yaitu adalah teknik modifikasi gen yang terdapat di dalam sel suatu makhluk hidup dengan cara pemindahan gen dari makhluk hidup lain ke dalam sel tersebut. Atau bisa dilakukan dengan menghilangkan gen dalam satu sel lalu menggantikannya dengan gen yang berasal dari makhluk hidup lain. Nah, teknik rekayasa genetik ini bisa sering digunakan pada bakteri. Namun genetik ini bisa melibatkan perpindahan gen, dari bakteri ke tanaman. Jadi dari bakteri ke tanaman. Jadi bisa melibatkan perpindahan gen. Atau dari bakteri ke hewan. Perpindahan gen. Tentunya proses ini merupakan proses yang rumit dan panjang ya. Nah, dari hasil transgenik ini disebut dengan transgenik ya. Dari hasil rekayasa genetik disebut sebagai transgenik. Contohnya ada tanaman transgenik yang sudah dihasilkan yaitu padi transgenik. Nah, padi transgenik ini mengandung beta karoten ya, Kemudian beta karoten ini senyawa yang sangat penting dan sangat baik untuk kesehatan mata ya. Nah, tanaman padi transgenik ini memiliki butir yang berwarna kuning keemasan. Dilakukan tanaman ini juga sering disebut sebagai golden rich ya, golden. Nah, selain itu ada bakteri yang namanya Escherichia coli. Nah, yang menghasilkan hormon insulin dan pengatur produksi insulin, di mana dimasukkan dalam satu plasmid. Nah, ini adalah plasmid. Jadi hormon insulin ini dimasukkan dalam satu plasmid, nanti dimasukkan ke dalam bakteri tersebut. Nah, jadi hormon ini penghasil insulin dan dimasukkan ke dalam plasmid, dan plasmid ini nanti kita masukkan ke dalam bakteri. Nah, nantinya seperti yang sudah digambarkan sebelumnya tadi, ada rekayasa genetik itu melibatkan pemotongan gen dan penyambungan gen ya. Pemotongan gen itu dibutuhkan. Nah, pemotongan gen ini harus diingat, pemotongan gen itu dia melibatkan enzim restriksi endonuklease
Sedangkan penyambung gen itu menggunakan enzim ligase. Tuh. Untuk memasukkan gen yang akan direkayasa, maka gen tersebut harus dibawa oleh suatu ini ya, gen targetnya atau prektor yang disebut dengan plasmid ini. Nah, jadi sebelum gen dimasukkan pada sel yang akan direkayasa, gen tersebut dimasukkan ke dalam plasmid dulu. Jadi dia dimasukkan dulu. Nah, untuk memastikan gen ini dimasukkan dalam plasmid, gen ini dipotong. Jadi ketika kita memotong ini, jadi ini gen target ya, gen target yang akan kita sambungkan ke sini. Jadi plasmid ini kita potong dengan pemotongan enzim RE ya, dengan enzim RE kita potong. Kemudian nanti masuklah gen target ini bergabung ke sini, yaitu dengan menggunakan penyambung gen enzim ligase. Tuh ya. Nah, ini selain tadi ada tanaman yang disebut tanaman transgenik, kita juga ada hewan transgenik yang dihasilkan. Contohnya nih, ada marmut, kemudian ada ikan, kemudian ada sapi transgenik ya. Ini disebut sebagai GMO. Ada genetik, modified, kemudian organisme. Tuh. Oke, menarik sekali ya contoh-contoh dari bioteknologi modern. Nah, mungkin yang terakhir ini ada yang namanya kultur jaringan. Kultur jaringan ini kalian bisa lihat gambar di sini. Ini adalah kultur jaringan. Apa sih kultur jaringan? Kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan sel atau jaringan tumbuhan atau hewan di media pembuatan. Oke anak-anak semua, mungkin itu saja materi tentang bioteknologi. Untuk anak-anak semua, semoga kalian paham dengan materi ini dan silakan dipahami dan diulang-ulang terus videonya. Untuk proyek kita, untuk kalian, kita akan membuat proses tapai ya, yaitu yang menghasilkan fermentasi alkohol dan dia mengandung alkohol nantinya. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang bioteknologi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh langsung komen di bawah ini atau japri Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.